Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus klarifikasi dulu ke moderator, Dr. Dian. Sesuai schedule sebenarnya jam 12.25 itu sudah selesai. Jadi bagaimana Dr. Dian? Tidak apa-apa, kami akan menunggu Dr. Swingo. Baik, senior senior sekalian, dan saya kira di sini yang hadir tidak hanya Petilungo. Kalau kita melihat dari pendaftaran itu mungkin sepertiga sampai separuh dari sejawat yang di luar Petilungo, sehingga kita harus menyelesaikan tugas kita di Petilungo ini sampai sesuai dengan komitmen atau janji kita. Saya mendapat tugas dari Dr. Dian untuk menyampaikan materi mengenai life threatening ECG features. Seperti tadi Dr. Saiful, maaf saya diberi waktu berapa menit? Ini 12.30. Sampai selesai, Dok. Saya coba selesaikan karena saya kira ini jam makan siang dan jam sholat duhur ya. Tapi saya upayakan sesuai dengan main message yang sesuai dengan life threatening ECG features. Sejauh sekalian, saya kira beberapa waktu yang lalu ya, kita melihat TikTok ini ya. Ya, ini Cina yang meninggal di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini di depan, tiba-tiba tersungkur dan kejang. Sebenarnya pada saat itu temannya dia, ofisialnya China itu sudah mau menolong. Ternyata dilarang oleh wasitnya. Tidak boleh menolong. Ini kan sesuatu yang aneh ya. Memang itu aturan dari tapi tidak ada yang menolong. Karena saat itu dia masih bernapas. Ini kalau kita lihat dia masih bernapas. Kita masih gerak-gerak. Lalu beberapa menit kemudian datang tim medis, bukan tim medis, official. Dan kembali lagi, bagaimana cara official ini melakukan pertolongan ini juga kurang pas. Jadi seharusnya setelah dikonfirmasi dia tidak ada nadi atau tidak ada nafas, langsung dilakukan resusitasi. Jelas dia masih bergerak pada saat kejadian dia jatuh. Baik. Hal yang sama kita lihat di berita, ini Christian Eriksen, Kapten Denmark, salah satu pemain dari Manchester United ya, juga jatuh tersungkur. Kalau kita perhatikan jatuhnya hampir sama, tersungkur seperti itu. Kemudian ada yang tahu? Markis Kido, pahlawan Olimpiade kita, terjatuh tersungkur sama pada saat dia latihan di Bekasi. Ini hidup, survive, karena dilakukan resusitasi dengan tepat. Dan sekarang tetap bermain bola lagi dengan menggunakan namanya SICD atau defibrillator. Sementara Markis Kido, seperti tadi pemain Cina tadi, resusitasinya lebih parah lagi daripada yang tadi. Jadi ditepuk tangannya. Jadi ditepuk-tepuk seperti ini. Ya tentu itu tidak bisa menolong yang bersangkutan. Dan ini adalah analisis ketika Christian Eriksen collapse ya di BBC News, bahwa one of the most common cause of cardiac arrest adalah life threatening abnormal heart rhythm. Dan yang lain masuk di situ adalah kardiomyopati. Jadi memang jelas aritmia yang mengancam jiwa. Nah, ini yang sebelumnya juga ada yang disebut yang namanya Mark Vivian Fu waktu Confederation Cup 2003, dan untungnya pada saat itu dilakukan otopsi. Ditemukan bahwa dia adalah penderita hypertrophic cardiomyopathy atau HCM. Ini adalah penyebab terbesar kematian jantung mendadak pada atlet. Ya, seperti ini. Jadi pointernya diarahkan kemana ya? Tadi katanya bisa. Nggak jalan ya? Oke, nggak apa-apa. Normalnya left ventricle akan seperti ini, tapi ketika hypertrophic cardiomyopathy akan terjadi pembesaran di daerah septum terutama. Tapi sebenarnya semua dinding left ventricle-nya akan membesar.
Pembesaran itu akan menyebabkan disarray, miosit dan juga elektrikalnya gitu. Pak Presiden Petelunga mana? Ah, Pak MC, kenal dia nggak? Saya yakin dia nggak tahu. Kalau Pak MC pasti tahunya yang sebelahnya. Anti-apoptosis ya. Ya ini saya yakin kalau Pak MC tahunya yang sebelahnya. Tapi topik kita pada hari ini adalah mantan suaminya yang meninggal eh, mendadak juga. Kalau kita baca cerita, saya tentu nggak tahu dan kita tidak melakukan otopsi. Tapi latihan beban dia luar biasa. Mungkin Dokter Jenggo tahu sejarahnya bagaimana dia dalam latihan beban. Karena dia cemburu sama Noah, sama Ariel itu ya, latihan beban. Tapi akhirnya jadinya sudden death. Baik, skip. Jauh sekalian, ini penyebab sudden death atau kematian jantung mendadak yang diklasifikasikan kalau 100% itu sebenarnya VT, ventricular tachycardia, VF, ventricular fibrillation, dan torsa de pointes itu mencakup 83% dari penyebab kematian jantung mendadak. Hanya 17% yang disebabkan oleh denyut yang lambat atau bradikardia. Dan ini contoh ventricular fibrillation atau ventricular tachycardia. Ini jam 9.02 dia masih irama sinusnya normal. Kemudian mungkin 1 menit kemudian muncullah ventricular tachycardia yang cepat. Kemudian jatuh menjadi torsa de pointes dan sudden cardiac death. Jadi waktunya sangat pendek, kurang dari 10 menit. Sekarang, ini kan di Ngayu Jakarta, Diningrat. Pak MC lagi, Pak MC. Kalau bisa baca ini, saya kasih buku. Sugeng Rawuh. Kalau ada yang bisa baca ini, saya berikan. Maksud saya begini. Yang hadir pada siang hari ini sangat ya diverse lah. Saya kira dulu kita semua belajar EKG ya, tapi sudah lama sekali kan. Tadi Dokter Arief itu sekarang ahli apoptosis itu makhluk apa gitu saya juga nggak tahu. Sama Dokter Niken kan sama-sama ahli kulit ya, tidak pernah menyentuh EKG gitu. Atau istri saya kan ngurusnya mahasiswa pendidikan kan. Atau Prof Rina ngurusnya biotik, Dokter Dian ngurusnya darah. Jadi sudah lama tidak memegang EKG. Sama, saya dulu di SD juara nulis bahasa Jawa. Saya tapi sekarang juga nggak bisa baca ini. Ini salah ini, Papan Anggegono Internasional Ngayu Jakarta. Jadi ini Yogyakarta International Airport itu ada tulisannya kayak gini. Aduh ini apa sih ini? Sama, kita membaca EKG tentu sekarang udah pada lupa, tapi saya coba kita meng-highlight hal-hal yang feature-nya saja, feature yang utama saja. Nah, ketika kita bicara tentang yang life threatening ECG feature tadi, sebenarnya bisa kita klasifikasikan menjadi yang lethal arrhythmia, kemudian life threatening arrhythmia, dan potentially life threatening arrhythmia. Kalau sudah lethal, ya kita sebenarnya harapannya hanya melakukan bantuan hidup dasar. Nanti bagaimana caranya kita akan highlight sedikit. Tapi kita justru yang lebih harus tahu adalah yang life threatening arrhythmia dan yang potentially life threatening. Ini contoh satu studi yang menilai kompetensi membaca EKG di medical students. Seperti hadir di sini ini, kalau kita lihat di sini odds ratio-nya itu nggak bermakna. Sebenarnya hadir di sini nggak ada gunanya mau membaca EKG dalam menilai kemampuan interpretasi EKG. Tapi justru sebenarnya adalah kalau untuk mahasiswa, being at clinical years sama self learning. Jadi sejauh sekalian kalau nanti misalnya tertarik dengan satu EKG gambaran dari apa yang akan saya share, sebaiknya nanti langsung mencari sendiri karena pasti nggak akan cukup dari apa yang ada di slide ini. Kan seperti ini kan, tadi sudah banyak foto-foto yang beredar seperti ini kan.
Apalagi siang, belum makan, belum sholat ya. Nah, tetapi sekali lagi, EKG adalah modal penting kita dalam menilai, memprediksi apakah seseorang mempunyai potensi aritmia yang fatal. Karena ini dalam guideline ESC untuk yang kompetitif atlet. Oke, family history-nya memang ada riwayat sudden death. Kemudian dia sendiri juga ada riwayat sinkop atau pingsan misalnya, atau berdebar yang kencang. Tetapi pemeriksaan fisik sering normal, tapi 12 lead EKG adalah rekomendasi kelas 1 yang harus dilakukan. Sebelum nanti pemeriksaan lebih lanjut misalnya echo, stress test, MRI, dan seterusnya. Jadi EKG 12 lead. Ini ada satu kasus pasien saya yang saya tidak akan lupakan. Seorang perempuan, eh, saya lupa, dikirim dari daerah Jawa Tengah ya, dengan beberapa kali pingsan. Kemudian saya pasang Holter. Holter itu rekaman EKG yang dibawa pulang oleh pasien. 1 hari 1 malam bisa, sampai 7 hari bisa, 14 hari bisa. Ini Holter yang dilakukan hanya 24 jam sebenarnya, 1 hari. Terus kok pasien itu belum datang gitu. Padahal sudah dipasang Holter. Kemudian saya minta nurse untuk menelpon yang bersangkutan, yang menerima anaknya. Ternyata sudah meninggal. Dan terpasang Holter, terpasang recording. Jadi saya bisa menelusuri dengan persis rekamannya sampai dia meninggal. Jadi, sorry. Jadi awalnya sinus, kemudian muncullah extra beat namanya PVC ini. Terjadilah VT, bisa dibilang torsa. Kemudian lanjut semakin cepat. Ini super cepat ya. Sebenarnya rate-nya mungkin di atas 500 kali. Nah, disinilah kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malaikat Israel, asistol. Jadi kita bisa melihat persis perjalanan rekaman EKG. Jadi memang selalu tadi 83% karena ada VTVF tadi. Baik. Nah, sejawat yang mungkin bertugas di rumah sakit juga bisa menilai itu. Jadi kalau ada ruang ICU atau ICCU, jangan hanya berhenti di rekaman yang ada di sebelah bednya pasien. Bisa dilihat di monitor di nurse stations. Kita bisa telusur dari awal dia termonitor sampai di akhir. Dan kita akan bisa melihat dengan jelas apa sih yang terjadi pada pasien tersebut. Seperti ini, awalnya sih oke. Tapi jam sekian, ini ada jam biasanya, nggak tertulis ya. Ini ternyata ada torsa de points, ada ventricular fibrillation di sini ya. Dan ini penting ketika seseorang yang kemudian misal kejang terdokumentasi ada, itu berarti sebab kejangnya bukan sentral. Jadi bukan neurological problem, tapi masalahnya di cardiac problem. Dan kita bisa lakukan preventive measure. Jadi kalau yang seperti ini, tentu risiko dia untuk terjadi lagi tinggi. Kalau kita tidak bisa koreksi hal-hal yang mendasarinya. Gitu. Dan ini salah satu modalitas yang bisa kita gunakan. Salah satu features yang bisa kita dapatkan dari rekaman di ICCU. Nah, kemudian kita lihat gambaran EKG-nya seperti apa. Ini data statistiknya bahwa untuk penyebab sudden cardiac death, seperti tadi saya sampaikan 35% HCM, hypertrophic cardiomyopathy. Kemudian nanti ada komponen channelopathy 3%, ARVC 4%, dan seterusnya. Tapi yang utama, jadi tidak mungkin kita bahas satu persatu. Yang utama mungkin HCM, kemudian ARVC, dan sedikit di channelopathy. Dan gambaran itu age related. Kalau pada pasien yang di atas 35 tahun, petelima yang di bawah 35 tahun siapa? Enggak ada ya dokter Anas ya? Jadi semuanya nanti komponen utamanya akan di sini, coronary heart disease. Tapi kalau yang risiko pada yang di bawah 35 tahun adalah cardiomyopathy, channelopathy, congenital heart disease, dan myocarditis. Yang pertama, hypertrophic cardiomyopathy. Jadi kalau deskripsinya ada gelombang Q, ya,
di lateral dan di inferior. Ini inferior dan di lateral. Q yang sangat narrow, sangat sempit. Jadi kalau kita kan di EKG ada P, QRST kan, P, QRST kan. Jadi ini Q yang pada kasus infark terjadi Q abnormal atau pathological Q wave ketika Q-nya lebih lebar dan juga dia amplitude-nya lebih dari sepertiga arrow wave. Tapi kalau yang pada HCM narrow, very narrow Q. Kemudian kalau lebih lanjut lagi, kita akan melihat deep T wave inversions. T wave di V4, V5, V6 yang bentuk T inversionnya juga sangat khas pada HCM. Beda kalau kita T wave yang misalnya karena pressure overload atau karena volume overload ya. Jadi kalau ini kan pressure overload karena adanya hypertrophy menyebabkan pressure yang sangat tinggi di vesselnya. Tetapi kita perhatikan di sini, ini juga ada Q ya. Kita perhatikan di sini hanya di V4 sampai V6. Artinya komponen hypertrophy-nya dominan di apical side dari left ventricle. Tapi kita juga akan melihat gambaran yang T-wave inversionnya sampai V2, V2 sampai V6. Jadi dia lebih sampai ke basal dari left ventricle yang abnormal. Ini sebelum ini dulu. Yang berikutnya tadi hypertrophic cardiomyopathy. Kemudian yang berikutnya adalah channelopathy. Channelopathy itu lebih ke inherited arrhythmic syndrome. Ada beberapa. Yang paling banyak di populasi Indonesia atau populasi Asia Tenggara adalah yang disebut dengan Brugada syndrome. Jadi pada Brugada syndrome, gambarannya kita hanya melihat di lead V1 dan V2 sebenarnya. V1 dan V2. Tipe 1 ketika ada ST elevasi, jadi ini ST segment yang lebih dari 2 mm tingginya. Kemudian ada downsloping ST segment, T-wave inversion juga. Di tipe 1, kita mendiagnosis Brugada syndrome ketika ada gambaran seperti ini. Kalau yang gambarannya kayak pelana kuda, saddleback, ini yang tipe 2. Nah, karena Brugada syndrome ini paling banyak di Asia Tenggara, di Asia Tenggara, Pak MC sudah pernah ke Thailand. Biasanya kalau malam di Bangkok keluar kemana? Di Bangkok atau di Thailand itu ya mereka kan banyak yang apa ya, bencong ya, banyak yang bencong ya. Salah satunya di dalam kalau kita baca historinya itu karena mereka takut yang cowok kalau malam tidur tiba-tiba sudden death. Sehingga sebelum tidur mereka pakai rok. Ini true story, ada historinya di kenapa ya Thailand seperti itu. Karena Thailand dan Brugada syndrome ini pertama kali ditemukan sebenarnya oleh orang Spain, Spanyol, tapi paling banyak dan di Asia Tenggara dari Thailand ya. Indonesia juga banyak, tapi sebenarnya mungkin lebih ke tidak terdeteksi ya, di Indonesia. Saya kira karena populasinya ini related dengan Asia Tenggara. Dan kalau kita lihat dari manifestasi klinisnya, eventnya kita di Indonesia dibanding European yang Brugada syndrome itu per tahunnya itu di atas 15%. Sementara di Eropa mungkin hanya 5%. Pada populasi normal, arrhythmic event itu hanya 0,5%. Jadi kita bisa bayangkan tingginya risiko ventricular arrhythmia pada pasien dengan Brugada syndrome. 0,5 kalau kali 10 saja itu 5%. Jadi di sini, ini di ASEAN 15%. Jadi berapa kali Dokter Rian ya? 10 kali 3, 30 kali lebih tinggi risiko terjadinya ventricular arrhythmia. Nah, oleh karena itu deteksi menjadi sangat penting. Jadi diagnosis pasti dengan Brugada tipe 1 tadi. Tapi kalau tidak dapat, kita perlu melakukan pemeriksaan EKG yang normal kan seperti ini. V1, V2 itu di SIC 4. Kita perlu naikkan SIC 3 dan SIC 2. Ini contoh kasus ya.
Di sini V1, V2 normal. Ketika kita naikkan lead V1 dan V2-nya ke atas, kita temukan bentuk tipe 1. Ini perlu kita lakukan pada mereka yang kita curigai ada Brugada syndrome. Ini waktu saya menjalani fellowship di Thailand, di Taiwan, bukan Thailand ya, Dr. Arif, bukan Thailand, sorry. Di Taiwan ya, di Taiwan kita melakukan intervensi untuk memodifikasi aritmik substratnya. Dan ternyata kalau kita berikan warm water, dia lebih mudah terjadinya VTVF. Sehingga salah satu yang kemudian menjadi guideline adalah pada pasien Brugada syndrome tidak boleh demam. Ketika dia demam, maka substrat bahannya. Jadi kalau kita anggap ventricular arrhythmia itu adalah api, bahan bakar itu adalah otot kita, tapi triggernya bisa macam-macam. Triggernya bisa demam, ya, bisa juga tadi elektrolit timbalan dan sebagainya. Tapi pada kasus Brugada, substrat itu akan tertrigger oleh adanya demam. Sehingga salah satu rekomendasinya adalah obatnya paracetamol. Jadi saya kalau pasien Brugada selalu sampaikan bawa paracetamol. Kalau demam minum paracetamol. Sebenarnya obatnya ada tapi di Indonesia tidak ada, quinidin. Sehingga bagaimana mencegahnya ya kita harus pasang ICD supaya tidak terjadi sudden death. Baik. Nah, ini contoh. Ini sebenarnya kalau orang yang normal kadang-kadang extra beat 1 gini nggak apa-apa. Tapi pada kasus Brugada syndrome, ini V1, V2-nya jelas. Si PVC extra beat itu menginjus terjadinya ventricular arrhythmia. Kita melanjutkan pada penyebab sudden death yang lain. Tadi HCM sudah, channelopathy Brugada sudah. Di sini ada beberapa yang lainnya. Kemudian ARVC, yaitu arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Bagaimana gambaran EKG pada ARVC? ARVC, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, terjadi gangguan di otot right ventricle seperti ini. Ini harusnya miokardium, tetapi diisi oleh fatty replacement, lemak dan juga fibrosis. Nah, karena dia di right ventricle, maka gambarannya akan terlihat di right precordial lead. Right precordial lead seperti tadi Brugada syndrome itu di RVOT, right ventricular outflow tract. Kalau ini di V1 V2 ya. Di V1 akan kita lihat gambaran kalau tadi Brugada syndrome adalah ST elevasi, kalau ini QRS-nya ada semacam right bundle branch block tetapi ada notch seperti itu yang disebut dengan epsilon wave. Yang kedua, kita lihat gambaran T inversion yang beyond V3 biasanya. Jadi T inversionnya beyond V3. Jadi masalah di repolarisasi. Dan itu feature EKG. Kan ini highlightnya pada hari ini adalah feature atau gambaran EKG-nya seperti apa. Jadi ada epsilon wave di V1, kemudian ada T wave inversion dari V1 sampai, kalau pada pasien ini sampai V5, V6 ya. Umumnya beyond V3. Ini contoh pasien yang ada di harapan kita. Kita juga melihat gambaran ini. Satu gambaran semacam fragmented QRS segment ya. Ini juga harusnya tidak ada, harusnya tidak bergerigi seperti itu. Kemudian ada T inverted. Kalau ini V1 sampai V4. Ini sejawat kita, Bekasi. Adik kelas kita mungkin Dr. Amir itu berapa tahun di bawah kita ya? Titin itu. Ya 39 ya. Ya 39. Oh, ini ada umurnya ya. Dr. Anas itu memang pintar berkalkulasi angka-angka. Ya, meninggal mendadak. Kebetulan waktu masuk UGD sejawatnya WA ke saya. Tapi kondisinya sudah meninggal. EKG-nya seperti ini. Ini EKG. Ini tadi ada door prize ya. Ini apa ini? V1 V2-nya. V1 V2 V3. Ada yang bisa Yang bisa jawab dapat aritmia. kecuali MC.
MC yang satu maksud saya. Ada, Monggo peserta yang bisa jawab. Ada buku karangan The kan tadi President of barusan kan tadi ada. ya. Silakan. Dulu dosen yang sering turun siapa ya? Siapa ya, Pak Ade? Izin dokter, untuk gambaran di V1 ada epsilon wave. Tepuk tangan. Namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Dengan Deo dokter. Di mana, Mas? Deo dari Koas dokter. Oh, mantap, mantap. Hadiahnya dokter ya? Ya, betul. Silakan, Mas. Maju ke sini, diserahkan langsung sama Jadi ini menurut Dek siapa tadi? siapa namanya? Deo, air visi ya? Oke, ada pendapat lain nggak? Sini. Betul, betul. Nggak ada? Ya, tapi hadiahnya tetap kita berikan. Dikasih. Ya. Ini adalah kombinasi Brugada dan air visi pada satu pasien. Ini, thank you, Dokter Dedeo. Jauh lebih fatal. Jadi pasien itu langsung meninggal. Padahal di rumah sakit, sudah di UGD, yang ngirim dokter kardiolog. Tetap karena ini memang salah satu yang sangat fatal. Ini di Jack Clinical Electrophysiology juga disebut ini kalau seseorang mempunyai gambaran kombinasi air visi dan Brugada fatal. Kemudian channelopati yang lain adalah long QT syndrome. Nah ini juga sebenarnya ini paling sering miss adalah ini. Karena kalau tadi kan kita masih melihat di V1, V2 seperti apa gitu kan. Kalau ini nggak ada gambaran seperti itu, tapi QTC-nya, jadi ini PQRST, jadi QTC-nya, jadi ada namanya QTC kalkulasi dari Bezet, Frederica dan sebagainya, yang memanjang, dia panjang sekali. Secara mudah buat kita, kalau kita tidak mau menghitung, tapi sebenarnya di KG itu artificial intelligence-nya baca QTC juga sebenarnya. Jadi berapa QTC-nya? Jadi kalau pada laki-laki di atas 480, perempuan di atas 460 itu termasuk prolong QTC. Tapi secara umum kalau kita nggak mau hitung, kalau ST segmennya jatuh melebihi separuh dari RR, jadi ini kan separuhnya di sini, ini jauh banget sampai di sini, maka mungkin suatu long QT syndrome. Dan dia ada beberapa tipe, ini tipe 1, ini tipe 2, ini tipe 3. Perbedaannya pada ini dari awal sudah naik. Kalau ini sini terus ada action lagi. Kalau di sini flat dulu baru naik. Tapi prinsipnya semuanya QTC-nya di atas atau melebihi separuh dari RR interval. Nah ini juga berisiko. Saya ada beberapa pasien, ini lebih jarang, tapi ada beberapa pasien yang juga dengan long QT syndrome. Solusinya ya ICD, karena kita nggak bisa memprediksi kapan dia menjadi sudden cardiac arrest. Mengapa bisa terjadi risiko aritmiogeniknya? Jadi sebenarnya ketika ventricle kita itu kontraksi dan relaksasi, jadi depolarisasi dan repolarisasi istilahnya, kontraksi itu depolarisasi, relaksasi itu repolarisasi, harusnya bareng semua komponen dari myokardium, baik di endokardium maupun di epikardium. Tapi pada kasus long QT itu tidak bareng. Harusnya kan kalau repolarisasi biru-biru semua. Tapi ini ada yang masih belum. Nah, ketika kemudian muncul satu extra bit yang harusnya dia normal di kondak, dia kena darah yang substrat lah, bahan bakar tadi, terjadilah sama Aronti dan kemudian PT VF. Yang lain adalah, ini sebenarnya jarang fatal. Ini gangguan aritmia yang disebut Wolff-Parkinson-White syndrome. Normalnya, sistem konduksi jantung itu dari sinus node, kemudian ke AV node, yang kuning ini, kemudian ke
His-Purkinje system. Pada kasus WPW, selain yang kuning ini, ternyata ada juga yang merah di sini. Dan sifat, jadi hubungan dari atrium dan ventricle melalui dua jalur. Sayangnya, yang ini tidak mempunyai sifat seperti heavy node. Jadi Allah tuh memberi kita ini tuh luar biasa. Dia mempunyai sifat namanya decremental properties. Secepat apapun aktivitas di atrium, dia akan ngerem. Semakin cepat, semakin kenceng remnya. Nah, kemampuan rem itu, decremental properties itu tidak dimiliki oleh jalur aksesoris tambahan ini. Nah, ini gambaran EKG saat irama sinus seperti ini. Jadi P, IRS, tapi di sini ada delta wave namanya. Tidak ada PR interval. Jadi gelombang P-nya belum turun, dia langsung naik. Karena begitu dia ada konduksi lewat sini, dia langsung mendepolarisasi, membuat ventricle berkontraksi. Apa risikonya? Risikonya ketika rate atriumnya super cepat. Misalnya pada kasus atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu rate atriumnya bisa sampai 400-500. Tuhan memberi kita IV node, secepat apapun kamu atrium, saya akan rem. Makanya yang dari IV node-nya keluarnya mungkin hanya 90, 100, walaupun atriumnya cepat. Tapi begitu ada si accessory pathway ini, dia bypass. Ini yang terjadi. Ini real case kita. Jadi ini super cepat. Dia melewati jalur aksesoris. Sebenarnya dia bukan VTVF, tapi karena aksesori pathway-nya yang dilewati, jadi ya collapse juga. Ini salah satu gambaran dari AF WPW. Saudara sekalian, kita masuk di usia-usia petelungo. Jadi di atas 35 tahun, yang paling sering adalah coronary heart disease. Dan pada coronary heart disease ini case yang sangat khas. 57 tahun laki-laki dengan chest pain yang khas, di tengah dada berat, radiate atau menjalar ke tangan kiri, menjalar ke jauh ya. Kemudian riwayat cigarette smoking, kemudian hypertension dan juga dyslipidemia. Gambaran EKG-nya seperti ini, kita lihat ini dalam onset kurang dari 4 jam sudah kita lihat akan terlihat adanya ST segmen dan T wave yang sangat tinggi ya. Kemudian ST segmennya sangat naik ya. Ini kan harusnya di sini, di dalam garis ini, tapi dia tinggi sekali dan itu dari V2, V3, V4, V5, V6 ini semua naik ST segmennya. 1 AVL ya. Jadi anterior ekstensif. Area yang terkena biasanya proksimal atau pangkal dari left anterior descending artery atau LAD. Nah, kemudian biasanya yang seperti ini harus dibawa ke cath lab secepatnya untuk dilakukan namanya PPCI, primary PCI, untuk membuka sumbatan tadi. Tapi suddenly the patient felt dizziness, kemudian sesak. Dan gambaran EKG-nya seperti ini. Sorry. Ya ini. Ini EKG-nya. White complex tachycardia dan dengan hemodinamik tidak stabil. Ketika sejawat sekalian menemukan kasus di UGD atau di ruang ICU atau di ruang rawat, seseorang dengan white complex tachycardia kan sebenarnya diferensial diagnosisnya bisa suatu VT, ventricular tachycardia, bisa juga SVT, supraventricular tachycardia dengan aberrance conductions. Ketika kita menemukan case yang hemodynamically unstable, tensinya hanya segini, selalu anggap sebagai VT. Tidak usah memakai algoritma apa, langsung lakukan kardioversi to save his life. Ini kalau mau lihat EKG-nya, Deo bisa ini VT atau bukan kalau EKG-nya? Alasannya, yang penting alasannya. Di mana VT-susesnya? Ini ya? Luar biasa, tepuk tangan untuk Dio. Ya,
Jadi ini sebenarnya kayak sama kan, white kompleks, tapi kita perhatikan di sini ada notch. ST segmen tidak ada notch. Ini adalah P wave. Sehingga ini menunjukkan satu AV disosiasi. Ini AV disosiasi. AV disosiasi menunjukkan VT. Karena tidak mungkin kalau supraventrikular ada AV disosiasi. Tidak mungkin. Karena impulsnya dari supraventrikular. Sudah setengah jam. Selesai ya? Ya, baik. Ya, ini algoritmanya. Baik. Tadi kalau yang terekstensif, kemudian ini yang inferior, pilih 2, 3, ya. Biasanya disertai dengan AV block. Kalau yang inferior biasanya disertai dengan AV block. Karena AV node diperdarai oleh RCA atau right coronary artery. Kemudian ya ini langsung sesudah tadi, ternyata dia menjadi total AV block. Kalau tadi masih wing ke bawah. Ini satu tambahan saja, ini berkali ini juga bisa menyebabkan life threatening arrhythmia, dan EKG akan memberi kita clue pertama T wave-nya yang tall, T wave ya. Kemudian lama-lama P wave-nya flatten. Kemudian lama-lama QRS-nya yang broad. Kemudian sine wave pattern. Ini adalah gambaran worsening hiperkalemia. Ini contoh kasus yang kita hadapi juga, ini sudah flat ininya. P wave-nya sudah tidak ada. Dan T wave-nya masih. Ini pertanyaan Quiz terakhir. lagi? Ya, quiz. Quiz. Ada yang tahu? Mungkin ada koas 89 kali ya. Yang bisa jawab. Moderator? Dokter Giri mungkin bisa jawab. Dokter Giri. Moderator. MC. Maaf, moderator. Dokter Giri mungkin bisa jawab. Tunjuk aja langsung ini koas 89. Benar maupun salah akan dikasih buku, Dokter Giri. Maju ke depan. Tapi yang jelas Ada jawabannya koas bukan lain nggak? konduktor. Ada koas lain nggak? Selain Deo. Ada koas ada 5 nih. Ayo teman-temannya Mas jawab. Silakan, Dokter Mariam. Terus ada Puang. Oke, tepuk tangan Dokter Mariam. Bukunya minta tolong. Monggo maju yang tadi yang Ya. torsa Depuang. Jadi ini EKG direkam pada saat yang sama. Yang satu di lead 2, yang satu di lead V1. Yang satu di lead 2, yang satu di lead 1. Terima kasih Dokter Mariam. Ya, jadi di lead 2 ini kan kelihatan seperti torsa Depuang. Tapi tidak mungkin sebuah EKG di lead satunya torsa Depuang, lead lainnya tidak torsa. Ini kan paralel. Ini artefak. Nah, jadi ini P-nya kan kelihatan. Ini QRS-nya ini QRS. Ini kan beda nih, QRS. QRS. Jadi ini artefak. Hati-hati. Kalau pasien di ICU seperti ini, hanya 2 lead, kemudian ada gerakan-gerakan pasien, sering kita akan melihat adanya artefak. Oke, baik. Ya saya kira ini udah ya. Yang blok saya kira nggak usah ya, Dr. Dian. Jadi ada yang lain tentu yang komponen 17% dari sudden death adalah bradikardia. Bisa karena sinus node dysfunction seperti ini. Sini habis AF terus tiba-tiba berhenti berdenyut. Dan ini bukan sinus. Di sini nggak ada gelombang P. Ini adalah escape rhythm. Sinusnya baru muncul lagi di sini. P wave-nya. Sama ini berulang lagi. Dan ini lebih panjang lagi. Seperti ini. Nah ini sampai 20 kali semenit, dan tentu ini bikin pasien kolaps juga. Yang lain adalah ventricular asystole seperti ini. P wave-nya oke-oke saja, bikin sinus P wave-nya, tapi block di AV node-nya. Walaupun dia hanya intermittent, tapi ini pasiennya tentu kolaps. Baik, terakhir ini sedikit review ya, Dr. Dian. Jadi inti jantung sampai ke asystole seperti pasien tadi bisa hanya dalam waktu kurang dari 10 detik. Sehingga dan keberhasilan resusitasi turun 10% setiap 1 menit tidak dilakukan resusitasi. Sehingga ketika sudah 10 menit, no chance. Ini silakan lihat di YouTube ya, RSCM ini.
Ini mestinya Sarito bikin. Jadi pertama pastikan kondisi pernafasan korban. Kalau korban tidak bernafas, langsung lakukan resusitasi jantung paru. Cara resusitasi, tangannya jangan lupa dua tangan, jangan hanya gini-gini. Atau kalau yang kemarin siapa yang teman yang share itu hanya ya seadanya. Jadi harus Lengan betul-betul kuat. tidak bertekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, Nah, ini gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.